saja di up versus Sport versus Victim 365 Rihan. Let's go, diramaikan karena ini akan menentukan siapa yang akan melaju ke upper bracket dan siapa yang akan turun ke lower bracket. Karena kita lihat adanya Z yang tiba-tiba datang untuk bertukar dengan Jace yang harus dipakai dengan Tough. Kita gak pakai Renekton doang, tapi ternyata ditukar lane-nya ya kan. Lucian-nya sama si Thresh-nya di atas, setnya di bawah. Oke, it's okay. Karena memang set sama Jace bakal merugikan set banget. Set bakal dicicilin gitu kan, meskipun gridnya full tetap aja lu gak bisa face breaker ke arah seorang Jace karena range terlalu jauh. Belum lagi Shock Blast yang cukup menyakitkan untuk set gitu. Jadi set mau ke Haymaker pun jadi nggak kena gitu kan. Jadi sulit banget karena ya tetap aja lu range lawan melee gitu. Set terlalu deket juga buat range-nya, jadi susah. Jadi ditukar kali ini, dimana JC di atas, Thresh sama si Lucian di atas, mereka nuker setnya di bawah gitu ya. Iya, tapi menurut gue ini jadi cukup seimbang ya. Tapi menurut gue Lux lawan Set juga agak-agak sih. Tapi tetap Susah ya. agak-agak susah sih. Tapi Pinter mereka cuma nuker si Tobu doang buat naik, jadi kayak nggak tukeran Jace-nya. Tapi menurut gue nanti kuncian yang lebih enaknya tetap di Victim. Karena ini kan early game masih early ganking phase-nya si Victim ya. Dengan Kha'Zixnya dia. Kalau misalkan mereka mau commit fight untuk geng si Lux-nya, ini bakal jadi lain ceritanya. Tapi Scuttler di bagian atasnya sudah diambil terlebih dahulu. Dan sekarang dari seorang Thresh sudah mulai diangkat. Dan sekarang Rakannya sendiri agak sedikit sekarat. Seorang Sitsao sudah mulai datang juga. Dan akhirnya seperti ini akan menjadi first blood. Karena Luciana pun tumbang di tangan seorang Jace. Tidak bisa mendapatkan backup lagi dari seorang Thresh. Tapi ternyata akhirnya sudah mulai naik ke arah Baron lane juga. Untuk di bagian blue bawah Philip persis dicuri sama seorang Kha'Zix. Gue ini trading yang cukup seimbang. Tapi nggak terlalu seimbang banget sih. Karena buff nanti bisa spawn. Tapi first blood itu tandanya lu dapat duit ekstra. Plus juga lu dapat XP. XP tambahan, jadi itu ngebuat juga untung pastinya untuk kawan-kawan dari Persis. Pagi tadi ada assist ya, jadi ada 3 orang kan di sana. Terus memang dari Fly Arthur-nya sedikit terlambat untuk melakukan backup. Cuman di sini kalau misalkan Lux lama-lama sendirian juga berbahaya ya, karena Kha'Zix bisa main ke arah bawah gitu kan, si Idrusnya bisa dapetin si Dewa. Jadi dia farming aja dari jauhan, nggak terlalu ini. Karena Lux tuh lambat loh movement speednya loh, bisa ditarik dibandingkan Jace gitu ya. Gue sih mendingan lawan Lux gitu pakai set dibandingkan lawan Jace. Karena Jace tuh bisa lompat, bisa mentalin gitu. Sedangkan Lux tuh nggak ada escape tuh, Jace masih punya. Dan udah pergerakan lagi dari Tobu yang coba untuk backup seorang Tough kali ini, melihat ada 3 orang dari tim Victim mencoba memberikan bikin wave arah top lane. Dan juga udah ada Z yang harus balik terlebih dahulu nih. Ini belum ada ganking nih dari Victim nih. Belum, tapi udah ada satu upaya setup yang udah dilakuin sama Victim sih. Apalagi mereka punya Thresh kan. Thresh itu adalah salah satu champion yang bisa control fight dengan sangat baik, terutama di fase early game. Pertama play-nya mau masuk ke sakit banget, sekarang stack soul-nya juga kayak yang bilang itu udah cukup banget buat dikumpulin. Dan connectivity dia dengan Lucian sebagai salah satu damage dealer terbagus saat ini, itu juga bagus banget sinerginya. Nah ini, tapi Persis Esports itu punya Sitsao yang ngedeny semua AD damage. Jadi menurut gua nanti momentumnya bakal dipegang sama Tigel sih. Iya, dengan Crescent Guard dia punya gitu ya, itu bakal ngebantu banget. Cuman kita lihat aja pick-off-nya bakal berhasil atau enggak nih dari Victim, karena kan masih ada Thresh juga. Dan juga ada tukeran lagi di atas, tapi ditukar lagi gitu kan. Lucian ke bawah sama Thresh. Ini bakal begini terus kalau misalkan mereka bakal melakukan pertukaran terus-menerus. Dan juga udah ada recall. Dan juga di mana seorang Jero masih ada death sentence dari Xiaoqi yang masih bisa dihindari juga. Pastinya bakal coba di zoning out dan ngambil Scuttler. Ini salah satu metode biar dari tim Persis gak bisa buat ngezoning naganya duluan. Mereka ngasih vision, ngambil Scuttler duluan. Dan dari Jero belum bergerak untuk ngambil Scuttler bagian atas nih, Gel. Betul. Sama sekali belum, karena tadi kan Scuttler itu harus diambil sama dia sampai akhirnya dia dapat pusbat, habis itu dia baru turun ke bawah lagi karena dia habis clear camp di bagian trap-nya. Dan menurut gua sebenarnya ini nggak ada bedanya sama game kedua tadi, tapi bedanya ada strategi yang lebih banyak disimpan sama Persis Esports dengan satu draft ini. Nanti ini bakal lebih kelihatan ketika masuk di objektif pertama. By positioning sebenarnya Persis Esports itu udah cenderung lebih unggul ya. Meskipun mereka kehilangan Scuttler, tapi mereka udah setup visionnya dengan sangat-sangat baik. Bahkan positioning dari per-championnya juga udah bagus banget. Tekmaturgi, maksud gue si Tafse itu sendiri juga udah balik lagi ke atas untuk mastiin si setnya itu nggak turun ke bawah. Tapi setnya udah mulai turun, sedangkan si Tafse ini belum. Nah yang menurut gue ini akan jadi sedikit dilema. Pilihannya antara lu mau ambil Dragonnya atau lu mau ambil first turretnya. Betul ya, karena kali ini pun kita lihat Tobu juga belum jadi first item. Ada kemungkinan dia bakal bikin Rot of Ages ya dari item resepnya. Dan juga udah ada satu buah light barrier juga masuk dengan Final Spark, di mana satu orang berhasil di take down, yaitu Thresh yang merupakan support kunci juga dari milik Victim.
Dimana ada Owens juga bakal coba zoning out. Dari Idris mulai masuk lagi, Charm yang miss juga maju dan Retrostar Crescent Guard dibuka di mana Face Breaker dan juga Maker langsung masuk ke arah seorang Jiro. Lumayan sakitnya turun damage masih di Battle Dance. Coba masuk lagi di Grand Entrance di mana Deathmark langsung ke arah Kha'Zix. Naga pun bakal diamankan di tangan tim Persis kali ini. Bahkan turret atas pun jebol di tangan seorang staff. Ini mah untung banget Persisnya. Gila, itu ratingnya dapat semua itu 750. Ini sih power spek nih duitnya nih. Tapi Gila. menurut gua sebenarnya kunciannya adalah ketika Threshnya keculik duluan. Ketika Threshnya keculik, berarti assassin sama champion-champion yang gesit-gesitnya dari Persis itu udah happy banget, happy Yeah. moving gitu loh. Z-nya sama Rakannya, makanya kayak Rakannya kayak nyantai aja, tinggal Grand Entrance satset kan, nggak akan kena slow sama sekali. Dan di saat yang bersamaan Grand Entrance itu jadi salah satu skill yang cukup mengerikan bagi victim, especially kalau misalkan itu kena ke Ahri sama si Lucian-nya. Dan ternyata benar kenanya ke mereka berdua. Dan akhirnya itu yang jadi membuat victim kehilangan tempo permainannya. Terus tadi menurut gua dilemanya adalah Tafs mau turun atau enggak, tapi dia naik di atas dan di bawahnya itu dimenangi sama Persis kayak yang lu bilang juga kayak tadi gitu kan. Ini cuan banget. Sekarang objektif kedua besar yang kedua si Herald tuh udah jatuh ke mereka, otomatis ini bisa di-abuse lagi untuk ngancurin turretnya si victim. Victim udah mulai kehilangan temponya seketika mereka punya assassin yaitu Kha'Zix dan mereka nggak bisa ganking atau owning gamenya. Ini dia Crescent Guard-nya langsung dikeluarkan juga oleh Gerald, ditarik dengan Death Sentence juga masih ada light binding dari Dewa. Jadi mana? Ya Shinzo bro, Exit nih kuat banget ya. Dan culik gitu dia masih punya Crescent Guard juga dan Taf dia memiliki space juga untuk mendapatkan turret bagian bawah juga. Bergerak di mid lane dengan Herald yang belum dibuka juga Final Spark. Sakit banget! Sakit banget bersama Deathmark karena Xiaoqi juga masih ada satu lantern ya. Dan pas menolak di arah bawah kita lihat God Gate Speed dalam masalah. Harus tumbang di tangan seorang Taf. Hullbreaker di tangan dan juga turret bakal menjadi milik tim Persis kali ini. Bahkan Red Buff pun diambil. Lagi-lagi nih kalau misalkan berbicara late game dan early-nya victim kalah, susah buat Kha'Zix. Dan juga mereka nggak ada yang bypass kayak buat tadi kayak pakai Rakan gitu. Nggak bisa. Yang bisa nge-bypass cuma si ini doang, Set doang. Thresh sama si Shen. Iya, Set sama Thresh doang yang bisa kebanting langsung. Tapi kalau misalkan dibalikin ada quickness ya kan, ada light binding gitu, terus Crescent Guard ini berat ya. Persis tuh menang goldnya jauh banget. Tapi ini sebenarnya tuh yang paling gue suka ketika Persis itu dihadapkan dengan satu pressure ya. Jadi menurut gue sih Lucian Thresh itu pressure-nya gede banget. Tapi mereka tahu kalau misalkan gak ada Thresh mereka enak. Jadi lo lihat deh, Dewa itu selalu nge-abuse si ininya, selalu nge-pressure si Thresh-nya. Thresh-nya kena light binding, gue nggak peduli. Gue tembak langsung, gue tembak kayak Final Spark tuh sakit banget. Ya no wonder lalu bawa Electrocute sama Luden Echo. Tuh Kayak itu keprok pas di Final Spark-nya deh. Dia light binding terus abis itu kan pakai singularity-nya dia itu ya. Abis itu langsung di Final Spark tuh Electrocute di situ. iya, itu dia. Di Final Spark itu dia. Kan 3 kali attack kan. Di Final Spark itu keluar itu langsung Electrocute. Ya sakit banget. Dan kali ini pun ada Tekmaturgi. Masih ada ini ya, Living Shadow untuk melarikan diri juga. Dan juga kita lihat nih di atas. Itu udah ketahuan sih sebenarnya sih sama si Tekmaturgi sih. Iya, Dan udah di atas lihat ya. sih menurut gue ini yang lebih bahaya lagi. Jace dibiarin begitu aja dan sekarang bagian turret mid lane-nya udah hancur harusnya karena Herald udah dilepas itu udah gak bakal bisa dinaik lagi. Dar hilang udah. Turret layer 1 dari victim udah hancur semua sedangkan dari Persis masih kokoh berdiri. Ini kayak kebalikan dari game kedua aja sih Han. Iya benar, mereka lebih megang grip di early-nya aja, jadi emang victim gak dapat grip early susah banget. Dan kali ini bakal ada satu upaya pencurian blue box yang bakal diamankan, tapi Charm masuk karena Tobu juga bakal coba untuk diselamatkan dengan the box, tapi ternyata kali ini kita lihat masih ada satu buah bantingan. Let's go! Stopper yang udah masuk bersama seorang Taf yang maju dengan Shock Blade dari Idris Sky, dan juga ada Deathmark yang masuk, tiba-tiba Xiaoqi dan Idris tumbang. Satu lagi ada Set dari seorang Owens pun gak bisa berbuat dan berbicara banyak lagi kali ini, membuat tim victim harus lagi-lagi menelan kekalahan perang kali ini, Gel. Itu kalau misal Final Spark-nya kena tadi ya, itu nggak mungkin nyampe ke bawah, nggak mungkin nyampe ke raptor bawah sih. Udah abis Udah duluan hilang itu. ya, Iya, habis udah hilang. ya. Lu lihat deh. Keren. Ini kan sebenarnya kan Final Spark-nya agak sedikit miss nih. Ya kan dia masuknya di tengah-tengah doang. Final Light. Oh iya, Dar nggak kan nggak kena. kena kan? Itu kalau kena, Taf udah free hit banget. Itu semua tuh mungkin triple sama quadra dapat kali ya dia ya. Harusnya. Iya udah pada sekarat soalnya kena Final Spark. Cuma tadi emang lagi-lagi ya lu upaya untuk membunuh seorang Jer yang gagal gitu. Tapi menurut gua sebenarnya Persis ini udah persis kayak game keduanya yang dimainin sama si victim sih. Ketika dia udah berhasil abuse, mereka udah dapetin turret layer 1 milik victim semuanya, objektif gede mereka dapat semuanya. Dan salah satu yang dari tadi sering gue mention adalah Persis adalah tim yang pinter banget ngehandle wave minion mereka. Dan itu akan mempermudah mereka masuk ke jungle-jungle-nya si victim. Sampai pada akhirnya victim udah mulai sulit nih farming di jungle mereka sendiri.
gue ngelihatnya di sini malah karena ini ya pick terakhirnya persis ke arah Z ya yang ngerubah ini banget. Jadi Zeta tuh nggak main gitu. Zeta bingung mau ngelawan Tough dia pakai Jace gak bisa, Jace pakai Hullbreaker gak bisa dibantu pakai Hullbreaker, tapi ternyata dibuka Protobel dan Green Entrance. Triton sama suka Alpha Arthur juga masih ada Dark Passage yang menyelamatkan, tapi Deathmark langsung membunuh bersama Final Spark yang ke arah Fly Arthur. Itu mau udah niat bunuh loh, dendam pribadi loh. Final Spark, Deathmark lu masuk semua kan. Tapi Naga ya bakal di zoning aja. Tapi worth it banget tuh lihat. Karena banget. mereka bisa split 2-2 begitu lah. Itu Rev Herald langsung abis di tangannya si Persis. Dan sekarang Persis itu bakal coba clear wave di bagian Barren Land. Sisanya kemana? Sisanya masuk ke Dragon. Sedangkan dari Victim sendiri udah pasti bingung. Mereka mau masuk ke Dragonnya gimana? Karena ada Rakan, ada Lux. Itu udah pasti si Kha'Zixnya pakai ketangkep-tangkep gitu kan. Bahkan lu lihat penjagaannya berdua lo di situ lo diparanin di bagian red buff-nya. Ini kayak emang udah sengaja banget di setup. Kalau misalkan si Persis itu udah kecil satu, itu fall positif buat si Persis ngambil Dragon-nya. Apalagi dengan di saat yang bersamaan ketika mereka udah fight sekali, otomatis Victim itu udah dalam keadaan scarf. Mau gak mau mereka reset, dan waktu resetnya itu sebenarnya ditunggu banget sama Persis. Bener, dan ini dari God Gatsby memang gak se-free hit di game ronde 2 tadi ya pakai Lucian-nya ya. Pertama dia juga gak dikasih champion Enchanter atau Protect the Carry juga karena di sini adanya Thresh gitu yang mungkin bisa ngasih Dark Pace ya. Cuman karena memang gak main gitu selalu di kejar-kejar Dewa ya. Itu emang Thresh-nya dari tadi mau maju, dia kan udah ngasih badan kelihatan dikit di light binding sama Dewa. Sama ini sih. Langsung di Final Spark juga lagi. Sama ini sih, permasalahan paling utamanya si God Gatsby adalah attack dia tuh di-deny sama Xin Zhao. Crescent Guard, iya. Crescent Guard gak bakal bisa masuk Bener, gitu gak loh. masuk. Dia mau dia ketawa hahaha, ini ketawain balik sama si Z. Hahaha. Iya, tinggal dikasih damage juga nih, sakit banget. Zeta bahkan udah bakal diculik kali ini dari Tekmaturgi. Masih ada Living Shadow juga, dan juga di atas sama tengah ya. Lo lihat-lihat karena udah ada Grand Entrance bersama Protobel. Di mana Final Spark langsung menutup nyawa seorang God Gatsby. Kali ini Turret bakal diamankan juga. Bahkan udah ada Flame lari ke arah belakang bersama The Box, tapi Jer terlalu kuat. Bahkan tidak terasa untuk seorang Xin Zhao kali ini. Atas pun bakal dikejar, tarik dengan Face Breaker juga ke arah belakang, di mana Owens harus mundur dengan darah yang cukup kritis. Top lane pun turret bakal diamankan karena Herald bagian mid lane pun sudah dijebol oleh kawan-kawan dari Persis. Tidak terlalu mau greedy karena udah 2 turret inhibitor diamanin. Mereka cabut ya kan, karena kalau misalkan terlalu greedy ntar lu malah kena comeback bro. Iya, malah kena comeback. Tapi jauh sih gol tuh sih. Jauh banget, dan udah masuk 15.000. 15.000 gue jarang ya ngelihat ada yang bisa comeback. Apalagi ini kecuali lu dapetin bounty aja sebenarnya itu paling nge-handle sekitar 5.000-an aja sih. Tapi gimana ya? Kalau misalkan lo mau menang, menurut gue banyak dilemanya si Victim sih. Pertama, Kha'Zixnya itu udah nggak bisa make play lagi di sini. Di menit di mid game kayak begini tuh udah waktunya lu timpat, dan secara timpat tuh udah bakal banget. Akhirnya live banding bersama dengan Final Spark langsung menutup nyawa seorang ahli dari Victim, langsung ketakutan dan mereka pemundur teratur ke arah base mereka masing-masing. Tapi dia itu menjadi call yang sempurna bagi Persis Esports mengambil Baron Nashor. Tough di bawah menjadi pengalian isu untuk menarik semua rotasi champion-champion dari Victim. Di saat yang bersamaan gak ada yang notice Baron Nashor lagi diambil sama Persis Esports. Tams coba lariin diri, but it's okay. Informasinya udah masuk. Tams langsung cari-cari gimana lagi champion-champion dari Victim. Dan di saat yang bersamaan, Baron Nashor notification-nya bakal muncul. Red Team has slain Baron Nashor. Tams hilang, gak jadi masalah. Tams tinggal kabur. Kalau gak bisa kabur, lihat posisi dari teman-temannya. 2 wave dari 2 lane yang berbeda udah mulai masuk, ditambah dengan buff Baron. Sekarang Victim harus buru-buru pulang, atau mereka harus buru-buru incar semua yang ada. Tapi ternyata Kha'Zixnya lagi recall, kena Final Spark, kena laser dari Luxen, akhirnya hilang. Bapak sudah 2 wave dengan 2 buff Baron sudah mulai masuk. Tapi dari Persis masih too strong, mereka owning banget gamenya. Ahlinya mulai keteteran, tapi ternyata ada satu yang langsung menggunakan stasis, dan itu adalah seorang Lux. Tracer sampai bersamaan sudah hilang, tapi ternyata satu persatu champion dari Persis mulai hilang, dan akhirnya Victim masih bisa mempertahankan base-nya. Cuman mereka nggak bisa terlalu lama santai-santai karena masih ada seorang Rakan dan juga Xin Zhao bawa 1 buff Baron lagi dengan wave-nya untuk menghabisi inhibitor turret terakhir milik Victim. Ini harus ini Grand Entrance masuk, dan juga langsung seorang Jer kali ini masih bisa mundur, dan ternyata turret bener-bener di defense banget biar nggak hilang. Tinggal 153, tadi udah sedikit nge-throw ya gue lihat ya, karena Dewa masih di mid sama Tekmaturgi tuh, yang harusnya mereka bisa dapetin turret bagian bawah aja, karena kan 2 udah jebol ya.
lu punya Baron buff tapi masih nge-push tengah sama atas mungkin gak bisa nge-end juga. Karena tadi sedikit ke-throw yang dimana sebenarnya malah jadi ngedeketin gold lead-nya tadi kan milik Victim jadi agak sedikit lebih unggul jadinya. Maksud gua lebih naik lah, lebih kekejar lah milik Persis yang udah 58.000, beda 10.000. Cuman masih belum ada kemungkinan lu tuh bakal otomatis menang juga kalau misalkan keculik gini terus dari tim Persis ya, Gil. Masih ada Naga Mountain soalnya, bro. Bentar sih, tapi sekarang dari sisa sudah sudah melakukan serangan. Turret sudah berakhir hancur. Victim juga punya turret lagi dan sekarang posisi dari Victim champion-championnya sudah sangat-sangat sekarang, tapi ternyata mereka berhasil menumbangkan seorang Z. Tapi Vibe dan juga Wave ini yang dibawa oleh Persis terlalu banyak sekarang. Nexus bakal dia jadikan incaran oleh gerobak-gerobak itu. Sedangkan dari Persis sendiri tinggal ngulur waktunya dan mereka bakal habis ini Nexus dan ini akan menjadi 2-1 untuk Persis Esports. Iya, gue harus terima kasih ya sama Jericho ya.